Bapa di surga, di luar sana banyak orang yang sedang hatinya dan sikap hidupnya menjauh dari Tuhan, terseret dengan perkara duniawi dan kesenangan diri. Namun kami bersyukur karena Roh-Mu memberi pertolongan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk memberi hati dan waktu masuk di dalam hadirat-Mu, mempersembahkan puja-puji, syukur kepada Engkau. Dan waktunya kami juga akan menerima anugerah bimbingan oleh firman-Mu yang akan memberikan petunjuk tentang hal-hal yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, untuk Engkau semakin menggenapkan rancangan baik-Mu bagi kehidupan kami. Karena itulah Tuhan, kami mau berserah penuh kepada kekuatan-Mu oleh Roh-Mu yang kudus, yang memberi kuasa kepada kami untuk kami dapat memahami pesan dari firman-Mu yang akan Engkau kehendaki untuk menjadi pegangan dalam jalan kehidupan kami selanjutnya. Mari berfirmanlah Tuhan melalui dia hamba-Mu yang akan Tuhan pakai, oleh sebab kami pun sudah setia lagi untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus, firman hidup yang kekal, kami sambut firman itu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Susah sekali hafalnya ya kita ya. Kita baca dan renungkan bersama pada pagi ini satu bagian firman Tuhan. Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai 20. Tema renungan kita, hasil kebenaran bagi orang percaya. Hasil kebenaran bagi orang percaya, Yesaya pasal yang ke-32, 9 sampai ayat yang ke-20. Saya membaca ganjil, semasa kalian membaca genap. Yesaya pasal 32, 9 sampai 20. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, perhatikanlah perkataanku. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, dan kenakanlah kain kapung pada pinggangmu. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka pada gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.
hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Ya, dasar renungan kita ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Temanya hasil kebenaran bagi orang percaya. Dan ada beberapa hal yang akan kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu 2 tindakan hidup dalam kebenaran dan 2 hasil hidup dalam kebenaran. 2 tindakan hidup dalam kebenaran, ya, yaitu bertobat. Yang kedua, hidup dipimpin Roh Kudus. 2 hasil hidup dalam kebenaran, yaitu damai sejahtera secara batiniah dan damai sejahtera secara lahiriah. Bapak dan kasih Tuhan, kita akan lihat satu demi satu. Ya. 2 tindakan hidup dalam kebenaran, yaitu bertobat. Itu ada pada ayat yang ke-11. Mari kita lihat kembali ayat 11. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ada pesan di sana, gentarlah, gemetarlah, dan bukalah kain dan gantikan kain kabung. Ini bahasa penjelasan tentang arti bertobat. Ya, bertobat itu pada waktu perjanjian lama selalu diidentikan dengan memakai kain kabung sebagai tanda duka, tanda sedih, tanda penyesalan atas perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dalam konteks pembacaan firman Tuhan saat itu tidak hidup di dalam kebenaran. Dan mereka akan terancam oleh hukuman. Karena itulah Tuhan mengutus Yesaya kepada mereka bangsa Israel, ya, untuk mereka gemetar, untuk mereka gentar, untuk mereka segera berganti pakaian dari kemewahan menjadi pakaian berkabung, bentuk penyesalan akan dosa-dosa mereka. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang dikehendaki, termasuk kita, ya, menjadikan pertobatan adalah target kehidupan rohani. Karena hari-hari atau minggu-minggu, bahkan juga bulan-bulan belakangan kita sedang merenungkan tentang kebenaran. Dan untuk hidup dalam kebenaran itu akan diidentikan dengan pertobatan. Meninggalkan akan kehidupan yang tidak benar, menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Kenapa kita harus menjadikan pertobatan itu sebagai target kehidupan rohani kita? Ya, kita akan melihat, nggak usah dibuka ayatnya dalam Alkitab Bapak Ibu, konsen saja di ayat firman yang sudah kita baca. Kita hanya akan melihat di slide saja. Ya. Matius 3 ayat yang ke-8, 9, dan 10. Kita akan kembali baca bersama-sama. 1, 2 ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan kalimat terakhir, ya,
kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah apa? Buah pertobatan, maka kapak sudah tersedia, siap untuk menebang dan membuangnya ke dalam api. Itu pentingnya pertobatan. Ya. Pertobatan itu harus selalu dihasilkan dalam bentuk buah. Buah itu harus selalu keluar dari diri kita, ibaratkan pohon. Ya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika didapati, maka ibaratkan kita pohon. Tuhan mendapati kita tidak berbuah, maka dia sudah siap dengan kapaknya, dia sudah siap dengan perapiannya yang akan membakar kita. Ini penting untuk setiap waktu kita selalu berbuah, yaitu buah pertobatan. Percaya Yesus itu salah satu bentuk pertobatan. Tetapi setelah itu kita harus selalu menghasilkan pertobatan. Pertobatan dalam hal berkata. Mungkin sebelumnya berkata tidak benar menjadi berkata benar. Berbuah pertobatan dalam bentuk pengelolaan keuangan. Berbuah dalam bentuk pertobatan di dalam hal etika, dalam hal hubungan dan perilaku dengan sesama, dan banyak hal lagi. Selalu pertobatan, dan pertobatan. Tanpa pertobatan, maka ingat bahwa Tuhan sudah menyiapkan kapak untuk menebang dan membawa kita kepada pembakaran api. Bapak dan kasih Tuhan, tidak bisa diremehkan tentang pertobatan, karena itulah salah satu tindakan yang akan membuktikan bahwa kita ini akan hidup benar atau hidup dalam kebenaran atau tidak. Ketika seseorang akan hidup dalam kebenaran, maka satu tindakan yang selalu harus dilakukan adalah pertobatan. Bapak Ibu rajin ke gereja, ya, ibadah, tapi tanpa pertobatan tidak ada artinya. Kapak tetap tersedia bagi kita, perapian tetap disediakan juga bagi diri kita. Ya. Dikatakan di sana, mungkin kamu mengatakan kamu anaknya atau keturunan Abraham, bapak orang beriman, tetapi itu pun tidak akan bisa mengelakkan kapak dan perapian ketika tidak ada pertobatan. Itu kata Yesus kepada mereka orang-orang Farisi dan Saduki. Cuma dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik 7:14 kita akan baca kembali bersama. 1, 2 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat ini disampaikan kepada Salomo setelah dia selesai membangun bait Allah. Begitu bait Allah itu diselesaikan, maka Tuhan berfirman bahwa di tempat ini, ketika umat Tuhan merendahkan diri, ketika umat Tuhan mencari aku dan berdoa serta berbalik dari perbuatan-perbuatan jahat. Berbalik dari perbuatan jahat itu artinya bertobat. Maka Tuhan akan mendengar seruan mereka dari surga dan akan memulihkan negeri mereka. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi rumah Tuhan adalah tempat untuk proses pertobatan itu terjadi. Makanya seperti yang saya sampaikan bahwa sekalipun kita majelis, sekalipun kita pendeta, sekalipun kita pengurus komisi, sekalipun kita guru sekolah minggu, sekalipun kita sekedar memberikan persembahan, ya, tetapi tanpa ada buah pertobatan yang dari waktu ke waktu kita hasilkan dan diberikan kepada Tuhan, maka itu belum menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu saya katakan bahwa pertobatan harus menjadi target kehidupan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap langkah perjalanan. Tapi bagaimana bertobat kalau kita sendiri nggak pernah membaca dan mendengar tentang kebenaran dalam firman Tuhan? Karena kebenaran itulah yang akan menjadi senjata Roh Kudus untuk mengubahkan masuk di dalam proses pertobatan itu. Tapi kalau kita sendiri tidak mendengar atau mungkin membaca, itu pertobatan tidak akan terjadi. Mungkin membaca, tapi tidak merenungkan atau mendalami atau meresapi
menghidupi dengan bekerja. Tidak akan terjadi perpecahan. Atau mungkin kita datang ke gereja, ya, tapi tidak mendengar dengan seksama firman Tuhan itu pun tidak akan menjadikan kita mau atau terjadinya pertobatan dalam diri kita. Banyak sementara firman Tuhan disampaikan tidak mendengar dengan baik, malah ngobrol sendiri. Kira-kira di jemaat kita di sini ada nggak ya sementara firman Tuhan disampaikan ada yang ngobrol? Ada nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Oh, nggak ada. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Ya. Memang saya berharap nggak ada yang ngobrol. Ya. Karena tidak jarang di gereja-gereja sana, gitu ya. Yang seperti itu, sementara firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya, ya asik ya berbisik-bisik ngobrol dengan teman dekatnya. Bapak dikasih, ketika itu terjadi, ya kita sedang merusak pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang berbicara, tetapi kita tidak mempedulikan Tuhan berbicara kepada kita. Bahkan ketika kita bercerita, ngobrol dengan teman dekatnya, sementara kita di gereja, maka apa? Bukan hanya kita tidak menjadi menerima akan kebenaran itu, tapi kita juga mengganggu orang yang sedang mendengarkan firman Allah. Dan saat seperti itu siapa yang sedang bekerja? Iblis. Kita adalah alatnya iblis, gitu loh. Ya. Makanya saya besar harapannya ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, tutup mulut, buka telinga. Ada waktu kita pakai mulut, yaitu untuk memuji-muji Tuhan. Ada waktu kita mendengar memakai telinga kita dan mulut kita ditutup. Jangan sampai iblis bekerja merusak bagaimana karya pertobatan yang dikerjakan melalui Yesus yang menyampaikan firman-Nya itu menjadi terjadi, ya. Sehingga pulang tidak menerima apa-apa, ya, pertobatan tidak kita hasilkan. Bapak dan kasih Tuhan, coba sejenak batasi Alkitab yang Bapak Ibu buka, ya. Tapi kalau di HP ya nggak bisa dibatasi, ya. Ya, dibuka dulu 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel 15. 1 Samuel pasal 15 ayatnya 22. Kita baca kembali bersama, ya, di dalam Alkitab, ya, tidak ada di slide. 1 Samuel 15 ayat 22. 1, 2 ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, perhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Itu perhatikan, ya. Makanya ketika kita ibadah, ya, sementara firman Allah disampaikan, mari kita persembahkan, ya, telinga kita kepada Tuhan. Karena berapapun besarnya persembahan yang kita beri dalam bentuk nominal, dalam bentuk apapun kepada Tuhan, itu tidak akan menjadi berkenan di hadapan Tuhan tanpa disertai dengan telinga yang dengar-dengaran terhadap firman Allah. Justru mendengarkan dikatakan di sana lebih baik dari korban bakaran, lebih baik daripada korban sembelihan. Bapak dan kasih Tuhan, dan itu yang menjadi proses bagaimana Tuhan mengerjakan di dalam diri kita untuk sadar akan kebenaran dan membawa kita kepada berbuahkan terhadap pertobatan. Itu yang pertama, ya Bapak dan kasih Tuhan. Jadi tindakan untuk kebenaran yaitu pertobatan. Yang kedua, yaitu hidup dipimpin ayatnya, ya, ayat kembali ke tadi, ya, di Yesaya 32 tadi, ya, karena kita akan merenungkan dari ayat-ayat yang sudah kita baca. 15 sampai
dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ya, jadi Allah akan bekerja ya atas seluruh apa yang diusahakan, atas semua apa yang dikerjakan ya, ketika orang hidup dalam kebenaran. Nah, setelah hidup bertobat dari hal-hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia harus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Bukan di bawah pimpinan daging, bukan di bawah pimpinan duniawi, tetapi hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, ayat referensi kita, mari kita lihat dalam slide saja ya. Yohanes 16:13. Yohanes 16:13. Kita baca 1-2 ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, perhatikan di bagian ayat, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, Roh Kudus yang akan bertindak menolong kita. Pertobatan itu adalah keputusan kita, tindakan kita manusia. Tetapi ternyata ada tindakan Allah untuk menolong kita hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kebenaran. Yaitu apa? Rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus akan menolong kita, akan memimpin kita untuk dapat melakukan seluruh kebenaran. Jadi bukan hanya sebagian kebenaran, tapi seluruh kebenaran akan dimampukan untuk kita lakukan oleh apa? Pimpinan Roh Kudus. Prosesnya bagaimana Roh Kudus menolong kita? Ada 2 ayat, hanya sebagian daripada proses yang kita akan lihat sebentar. Yohanes 16:8. Yohanes 16 ayat 8. 1-2 ya. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, perhatikan. Roh Kudus akan mengisafkan kita terhadap dosa, terus kebenaran, dan penghakiman. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa Alkitab ini bukan kebenaran. Ya. Alkitab ini adalah palsu. Ini buatan manusia dan sebagainya. Ya. Tetapi ya bagi kita orang yang ketika kita mengakui Alkitab ini adalah kebenaran atau Injil adalah kebenaran, maka itu bukan kemampuan kita. Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang menginsafkan kepada kita bahwa Alkitab atau Injil ini adalah kebenaran. Jadi pertama-tama dalam proses Roh Kudus itu memimpin, menginsafkan dulu, ya, menginsafkan dulu bahwa Injil ini adalah kebenaran. Injil ini adalah firman Allah yang akan membawa kepada perkenanan Allah, yang akan membawa kepada keselamatan. Ya. Dan yang berikutnya lagi, proses setelah diinsafkan, Yohanes 14:26. Yohanes 14:26. 1-2 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Roh Kudus akan ngapain yang pertama di ayat itu? Mengajar, memberitahukan, menyingkapkan tentang rahasia ilahi di balik akan Alkitab itu sebagai kebenaran. Makanya tidak jarang didapati orang yang pintar, ya, mungkin doktor dalam gelar akademisnya, atau mungkin memiliki kemampuan lebih di dalam hal berpikir, tetapi tidak memahami tentang ayat Alkitab. Kenapa? Karena memang hal ini tidak bisa dipahami dengan akal kemampuan manusia. Oleh sebab itulah ketika kita mau baca firman Tuhan, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita selalu berdoa. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajar kita. Hamba Tuhan hanya menjadi alat saja untuk membuat kita mengerti apa maksud daripada setiap firman yang berisi tentang kebenaran.
Jadi memang ada beberapa orang yang menyalahgunakan ayat ini. Ya, ada orang tidak perlu harus belajar ke STT, gitu ya, sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan menjadi gurunya. Cukup berpuasa, berdoa, membaca lagi, Tuhan akan menyingkapkan. Ya. Bapak dan kasih Tuhan, ada juga yang memiliki pemahaman seperti itu karena Roh Kudus adalah pengajar bagi kita tentang kebenaran. Bapak dan kasih oleh Tuhan Yesus, apapun itu proses untuk bisa memahami secara akademis lewat sekolah tinggi maupun juga lewat pergumulan pribadi dan seterusnya, yang jelas kita akan bisa memahami karena dan dikatakan di ayat yang sama, ya, setelah dia mengajar, maka dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Setelah diajar, Roh Kudus akan menolong kita apa? Mengingatkan. Ya. Setiap waktu kita diingatkan tentang firman Allah. Ya, ketika kita mendengar firman Tuhan seperti ini, mungkin kita nggak terlalu merasakan dampak dari ayat itu, tapi ketika situasi kondisi berhadapan dengan kita, maka kita akan ingat firman itu. Oh ya, firman itu mengatakan jangan lemah, tetap kuat, tetap percaya, ya, tetap berharap, tetap yakin. Itu siapa yang mengingatkan itu? Roh Kudus. Itulah proses bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita menuju kepada seluruh kebenaran itu. Ya. Jadi ada karya diri kita, yaitu keputusan untuk mau berbalik, bertobat, tapi juga ada pertolongan dari Allah. Itu artinya bahwa sebenarnya tidak bisa kita mengatakan sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena Tuhan menolong kita untuk melakukan hal itu. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hanya memang beratnya bertobat itu, kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar. Itu sulitnya kita. Mau bertobat, tetapi terlalu besar harganya untuk dibayarkan. Tadi pagi saya ngobrol dengan anak saya tentang temannya. Ya, saya tanya, kemarin ketemu si ini di mana dan di mana. Temannya ini dulu Kristen, ya, tetapi dia meninggalkan Yesus. Saya tanya kepada anak saya, kenapa seperti itu? Dia katakan, kalau dia percaya Yesus, maka seluruh fasilitasnya akan diambil oleh orang tuanya, karena orang tuanya masih belum percaya Yesus. Ada apa saja yang difasilitaskan dari orang tua kepada dia? Ya, ada kendaraan, ada ATM, ada macam-macam. Dan karena konsekuensinya atau bayarannya begitu berat, ya, akhirnya dia kembali. Tidak lagi percaya. Itu sekedar contoh. Dalam Alkitab ada seorang pemuda tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk memilih hidup yang kekal? Jual hartamu, ikut aku. Tapi itu pun menjadi suatu perintah yang begitu berat bagi dia, sehingga dia meninggalkan Yesus karena tidak mau kehilangan. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan untuk melayani seseorang. Ya, orang ini beberapa tahun lalu itu mengalami kesulitan, ya, kesulitan ekonomi dan juga ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasih oleh dia. Akhirnya dia pergi ke orang pintar. Di tempat orang pintar itulah dia dimandikan air kembang. Dimandikan air kembang dan juga dikasih beberapa, ya, mungkin jimat atau mungkin juga mantra-mantra tertentu. Dan sejak saat itu dia menjadi orang yang sangat disenangi oleh banyak orang. Bahkan ini seorang ibu-ibu ini, bahkan ada orang laki-laki yang katanya masih lajang berantem berebut tentang dia. Luar biasa kan? Dan itu yang menjadi pengharapan dia. Dari situlah dia banyak penghasilan. Dia bahagia tentang itu, ya. Tapi Tuhan mempertemukan dengan saya, ngobrol tentang pertobatan. Ya, dia harus tinggalkan tentang hal itu, karena bagaimanapun juga itu menjadikan Tuhan tidak berkenan atas hidupnya. Bapak dikasih oleh Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar tentang kebenaran, ya, dia pun menjadi sedikit goyah.
Ya, goyah. Mau untuk tinggalkan perbuatan lama, ya, untuk percaya Yesus, mengikuti segala perintah-perintah Yesus, untuk menjamin akan dia hidup di dalam kekekalan oleh karya Yesus. Tetapi dia ingat bahwa ketika dia datang kepada orang pintar ini, ya, bahwa dia akan menerima seluruh kemampuan-kemampuan, yaitu daya tarik, ya, kepada banyak orang. Tetapi ketika kamu melepaskan itu, konsekuensinya kamu akan mati. Nah, dia mikir, kalau aku melepaskan akan kuasa gelap yang dalam dirinya, konsekuensinya aku akan mati. Dan itulah yang membuat dia takut untuk menerima pelayanan pelepasan yang saya tawarkan. Ya. Saya katakan, ayo datang, saya akan melayani, saya akan doakan, saya akan lepaskan. Tapi dia katakan, nanti kalau aku dilepaskan, nanti aku mati. Kenapa? Karena itulah perjanjianku dengan ya. Bapak yang kasih oleh Tuhan, dan sampai sekarang dia nggak pernah datang kepada saya. Itu artinya bahwa ya, dia tidak siap membayar harga. Saya katakan waktu itu, kalaupun kamu mati, mati dalam Tuhan, ya, bukan mati dalam kuasa iblis. Kalau mati dalam kuasa iblis, kamu akan menderita kekal. Tapi kalau kamu pun harus mati, mati dalam Tuhan. Dan yang kedua, saya katakan sama dia, ya, mati dan hidup itu ada dalam kuasa Tuhan, bukan ada dalam kuasa iblis. Iblis akan mengancam kematian, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan terjadi. Namun demikian, dia pun tidak mau. Ya, sampai sekarang saya masih menunggu, bahkan sampai terus saya doakan supaya dia sungguh-sungguh mau bertobat, meninggalkan kehidupan lama itu. Tapi cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, menjadi bukti bahwa pertobatan itu tidak gampang, berat. Oleh karena apa? Oleh karena harga yang tidak siap untuk hal itu. Ya. Tetapi hidup dalam kebenaran itu hal yang penting. Nanti kita akan melihat hasilnya apa. Ya. Dan karena itulah kita akan masuk ke dalam bagian kedua. Ya, tadi bagian pertama, 2 tindakan hidup dalam kebenaran. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sekarang 2, ya, hasil hidup dalam kebenaran. Masih di dalam Yesaya 32. Ya. Yaitu yang pertama di dalam ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. 2 hasil hidup dalam kebenaran. Yang pertama itu damai sejahtera secara batin. Ya. Di ayat 17 itu adalah damai sejahtera secara batinnya, yang di dalamnya ada ketentraman. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang seperti dikatakan ayat 17 ini, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus bicara tentang akan naiknya meninggalkan murid-murid dan menuju ke surga, Yesus bilang, ya, bahwa damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Kalau dunia ini memberikan damai sejahtera, ya, berdasarkan situasi dan kondisi, berdasarkan apa yang dimiliki. Ketika kita pegang uang, damai sejahtera. Ketika tidak pegang uang, hilang damai sejahtera. Ketika kita sehat, damai sejahtera. Ketika kita sakit, hilang damai sejahtera. Itu artinya bahwa damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bukan dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita ambil contoh cerita saja. Kisah Rasul pasal 12 ayat 6. Kita baca, ya. Kisah Rasul 12 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, ini ada seorang namanya Petrus, murid Yesus. Dan Petrus ini dikatakan dalam ayat ini sedang ngapain? Tidur. Ya, tidur nyenyak. Padahal dia diapakan?
dia dibelenggu kaki dan tangannya. Artinya apa? Bahwa dia tidak bisa bergerak leluasa. Ya. Orang yang tidak bergerak leluasa ini akan sulit tidur. Apalagi yang tidurnya lasak. Kayak helikopter muter sana muter sini gitu ya. Susah sekali gitu ya. Untuk bisa apa? Untuk bisa tidur nyenyak. Ya. Udah capek, gak bisa bergerak, tidak bisa beralih posisi dan sebagainya, itu akan membuat dia sulit tidur. Dia dibelenggu. Yang kedua, dikatakan di sana dikawal oleh prajurit, dijagai sedemikian rupa. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, temannya Yakobus kemarin hari ini, dan dia sedang menanti proses untuk dianiaya dan dibunuh. Tapi dia bisa tidur nyenyak, itu hal yang aneh. Saya pernah membaca tentang kegelisahan orang yang divonis hukuman mati. Dia tidak akan pernah tenang sampai eksekusi dilaksanakan. Kenapa? Karena eksekusi itu tidak pernah diberitahukan kapan akan dilaksanakan. Dan setiap hari dia akan selalu berpikir, apakah hari ini hari eksekusi? Berikutnya lagi, apakah hari ini hari eksekusi? Jadi terus dalam kegelisahan. Semakin lama eksekusi dinyatakan, semakin dia menderita. Tetapi ternyata Petrus yang tahu bahwa dia pun terancam oleh pembunuhan, ya, karena dia hidup dalam kebenaran, ya, akan mengikuti apa yang dialami oleh Yakobus. Maka dia pun sebenarnya tidak bisa tidur. Tetapi ternyata tidurnya. Kenapa? Ada damai. Situasi kondisi apapun tidak akan mempengaruhi ketenangannya, ketentramannya. Kenapa? Karena ada damai. Apa yang membuat dia damai dalam hati? Karena dia ada dalam kebenaran. Kalau dia dalam kesalahan, pasti tidak akan damai. Orang yang hidup dalam kebenaran akan selalu damai. Kalau pasangan ada salah satu di antaranya yang selingkuh, dia nggak akan damai. Jangan-jangan istri saya tahu, jangan-jangan istri saya tahu. Ya. HP pun diumpetin jauh-jauh. Gitu. Kenapa? Ya. Karena dia tidak dalam kebenaran, membuat dia tidak akan sejahtera. Bapak dan kasih oleh Tuhan, itu hasil daripada kebenaran. Ya. Akan membawa kita kepada tidak terpengaruh oleh situasi. Mau kita tanggal tua, mau tanggal muda, tanggal pertengahan, mau apa, terus jalan. Ya. Kenapa nggak terpengaruh? Ya, kecuali utangnya banyak. Ya, yang sumbernya banyak juga kan gitu ya. Itu ya, maka saya punya saudara Bapak, itu dari 4 bulan lalu dia selalu ada dalam rumah yang tertutup, nggak pernah keluar. Kalau keluar dia malam-malam. Ya, gitu. Kenapa? Karena dia itu tadi punya hutang dari itu, bukan ojol, pokoknya tukang kredit kecil-kecil tapi banyak seperti itu kan. Nah, jadi hari ini yang datang dari si ini, besoknya datang si ini, besoknya datang lagi si ini gitu. Akhirnya mumpet terus gitu ya. Nggak ada damai. Pemerintah oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau di sini nggak ada yang punya utang kayaknya ya. Amin. Amin. Ya. Jadi damai sejahtera dalam hati itu penting. Dan itu akan terjadi apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran. Yang kedua, ya, di ayat 18. Ayat 18. Kita baca kembali. Saya akan baca bagi Bapak Ibu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ada kata tempat di sana, yaitu tempat kediaman, tempat tinggal, tempat peristirahatan. Ini artinya apa? Secara lahiriah. Ya, secara lahiriah. Tuhan akan
memberkati mereka secara lahiriah sehingga mereka akan selalu berada dalam kondisi yang damai. Damai ini tidak terancam, damai ini tidak ada musuh yang menyerang, ya, dan tentram serta aman. Ya. Ini hal yang akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka, orang yang hidup di dalam kebenaran. Kita baca Amsal 3:33. Amsal 3:33. 1, 2 ya. Kutuk Tuhan ada di dalam orang-orang, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Ya. Jadi berkat Tuhan akan turun atas kediaman kita, bukan oleh karena tempat kediaman kita mewah, bukan oleh karena lengkap dengan segala perabotannya, bukan oleh karena harganya yang mahal, ya, tetapi karena kita yang ada di dalamnya sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Dan itulah yang akan mendatangkan berkat dan bukan kutuk. Ya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat tentang dua tokoh Alkitab, yaitu Abraham punya keponakan siapa? Lot. Ya, mereka sama-sama punya usaha. Usahanya adalah peternakan kambing atau domba. Mereka punya anak buahnya berantem karena berebut lahan untuk rumput domba-dombanya itu. Akhirnya si Abraham berkeputusan, ayo Lot, kita bagi ya lahan. Kamu milih di antara lahan yang ada, kamu milih yang mana. Dan ketika si Lot disuruh duluan memilih, dia melihat, di sana ada sungai Yordan. Dekat sungai, dekat air, ini berarti akan subur. Ya, tanahnya dan rumputnya pasti baik. Itu artinya bahwa Abraham mendapat bagian yang jauh dari sungai, yang adus, yang kurang subur. Ya. Dan ketika akhirnya ditetapkan Lot memilih yang itu, ya, yang lebih subur daripada Abraham, tapi apakah Abraham usahanya menjadi bangkrut? Terus diberkati oleh Tuhan, menjadi dia orang yang sangat kaya raya. Keadaan tandus pun diubah menjadi keadaan yang baik. Kenapa? Ya, karena Tuhan memberkati tempat kediaman dari Abraham. Dan itu terjadi oleh karena Abraham hidup dalam kebenaran. Nasibnya Lot bagaimana? Memang ya karena subur daerahnya baik, tetapi karena dia di lingkungan orang-orang Sodom Gomora yang hidup terkutuk, pada akhirnya dia pun harus tinggalkan tempat itu. Ya, karena ada di tempat terkutuk dia. Sobat yang kasih Tuhan, tempat kediaman kita ingin diberkati oleh Tuhan atau tidak? Ketika hal itu yang menjadi pengharapan kita, tidak ada lain selain daripada kita hidup dalam kebenaran. Amin. Satu ayat lagi, mari kita buka di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Satu dua ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ya, bahkan tindakan Allah yang tidak pernah meninggalkan Daud, ya, sebagai ungkapan kesaksian inilah ungkapan Daud, ya, bahkan sampai itu turun kepada anak cucunya, sehingga anak cucunya tidak kekurangan, ya, tidak minta-minta roti, tidak meminjam, tetapi sebaliknya malah dia menjadi berkat. Luar biasa. Itulah kediaman orang benar. Memang tidak mudah hidup sebagai orang benar di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak di dalam kebenaran. Di lingkungan kerja kita,
di lingkungan usaha kita, di lingkungan masyarakat kita, ya. Banyak mereka yang hidupnya tidak di dalam kebenaran. Dan acap kali kita menjadi tersudut, ya, acap kali kita menjadi mengalami kesulitan-kesulitan, keleluasaan kita terbatas untuk melakukan ini dan itu, ya. Tetapi ya sekarang kita mau mencari perkenanan manusia atau mencari perkenanan Tuhan, itu saja pilihan. Ketika kita ingin diberkati secara batinnya, kita ingin diberkati secara lahir, tidak ada lain. Bertobat, mau dipimpin Roh Kudus, hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita melalui. Kita menyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Pemusiknya mengatakan tadi katanya nggak ada pujian. Nah, sekarang tiba-tiba ada Roh Tuhan yang menolong.
Engkau sudah membukakan kebenaran bagi kami. Kami tidak ingin hanya tahu tentang kebenaran itu, namun kami dimampukan untuk melakukan. Kami tidak mampu untuk melakukan setiap kebenaran itu, namun Engkau menganugerahkan Roh-Mu atas kami, yang akan memberi kuasa kepada kami untuk kami dapat melakukan seluruh kebenaran. Kebenaran yang akan menghasilkan damai sejahtera dalam hati maupun damai sejahtera di mana karya dan kuasa serta pemeliharaan Allah dinyatakan. Tolong kami supaya kami menyimpan dan juga melakukan firman sampai berkat yang ada di dalamnya menjadi bagian. Syukur untuk gereja-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami pakai sebagai tempat bersekutu, tempat saling melayani, bahkan tempat untuk kami bergerak bersama, melaksanakan pelayanan misi atas mereka orang-orang yang belum memiliki damai sejahtera karena belum hidup dalam kebenaran oleh iman kepada Tuhan. Bila Tuhan terus memberkati akan gereja ini bersama dengan seluruh pelayan, kepala sidang, para majelis, seluruh pengurus komisi, pengasuh sekolah minggu, dan tim-tim pelayanan yang ada, disertai dan diberkati Tuhan. Menjadi alat yang baik di tangan-Mu untuk mengerjakan pemeliharaan iman kami. Bahkan iman kami semakin bertumbuh oleh kuasa kebenaran yang bekerja dan yang membawa kami semakin meninggalkan perbuatan-perbuatan tidak benar yang tidak menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri akan terus memberkati dengan kuasa-Mu oleh Roh-Mu yang Kudus yang bekerja atas seluruh pelayan-Mu dan juga seluruh keluarga dan pribadi jemaat. Hari-hari ini jemaat-Mu pun terus bergumul dengan perekonomian, bergumul dengan kondisi kesehatan, terkhusus di tengah-tengah cuaca yang tidak baik, di mana banyak anggota masyarakat, bahkan kami umat-Mu sebagian pun mengalami sakit karena keadaan cuaca dan virus-virus udara yang ada sekarang ini. Mohon kiranya Engkau berkemurahan, Engkau mencurahkan kuasa perlindungan dari segala virus sakit penyakit apapun, sehingga kami terus sehat dan dapat melakukan segala aktivitas kami dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bersekolah, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang itu akan menyukakan dan memuliakan Tuhan. Berdoa menyerahkan kepadamu untuk Ibu Rosa Sumokil, untuk Bapak Subagio, untuk Bapak Agus Mahakina, untuk anak Azriel, dan untuk Bapak Ferdi Latakai, untuk jasa kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong mereka semua, bahkan mungkin ada didapati jemaatnya yang juga sedang sakit. Kiranya Engkau melawat mereka dengan kasih karunia-Mu, kuasa kesembuhan yang dinyatakan lewat obat-obatan maupun lewat terapi, maupun juga lewat berbagai macam pengobatan-pengobatan serta doa penyerahan mereka kepada Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit oleh anugerah kuasa-Mu disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan demikian Tuhan, sungguh mereka pun akan menikmati segala sukacita, segala kesempatan untuk terus beraktivitas sesuai dengan panggilan hidup yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Dan berdoa supaya Tuhan berkati pelaksanaan program-program kegiatan di gereja ini. Bersyukur untuk minggu depan kami berkesempatan berhimpun bersama para pelayan-Mu, majelis bersama dengan pengurus komisi untuk mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan dari awal periode pelaksanaan pelayanan sampai hari esoknya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya melalui evaluasi itu kami menemukan hal-hal yang harus diperbaiki, dan itu akan menolong kami dalam kami terus berusaha memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati pula untuk rencana sakramen perjamuan kudus
yang jika Tuhan berkenan kami akan laksanakan pada awal bulan yang akan datang. Tuhan memberkati para majelis yang berkunjung ke keluarga-keluarga jemaatmu untuk turut mempersiapkan rohani mereka jemaatmu duduk semeja dalam sakramen perjamuan, supaya sungguh-sungguh sakramen dihampiri dengan hati yang takut Tuhan, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang bersih, dan itu menjadikan jemaatmu pun mengalami pengalaman iman lewat persekutuan pribadi melalui bersama. Dan Tuhan juga memberkati akan program-program pengembangan gereja ini lewat pelayanan misi. Bersyukur untuk pos PI yang ada di Solo Baru, pos PI yang ada di Taman Palem Cengkareng. Tuhan yang akan memberkati hamba-hambamu, bahkan seluruh jemaat yang sudah terhimpunkan di sana untuk digembalakan, dan Tuhan pun menambah-nambahkan lagi jiwa-jiwa, sehingga pada waktu nanti mereka pun akan menjadi gereja yang mandiri, yang siap untuk melakukan segala tanggung jawab gereja tanpa dukungan dari pihak gereja masing-masing. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh keberadaan gereja-gereja GKIN yang tersebar di seluruh Nusantara di bawah naungan lembaga Sinode GKIN. Tuhan memberkati para gembala sidang, Tuhan memberkati akan umat Tuhan, Tuhan memberkati akan segala pergumulan-pergumulan terkait dengan pendirian tempat ibadah, renovasi tempat ibadah, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang ibadah, bahkan penjangkauan jiwa yang ada di lingkungan di mana gerejamu berada, diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui seluruh GKIN, Nusantara ini pun akan dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan begitu pula untuk gereja-gereja yang lain, bersama dengan lembaga misi dan berbagai macam bentuk pekerjaan Tuhan. Tuhan pun memberkatinya sebagai alat Tuhan di tengah bangsa ini. Berdoa untuk bangsa kami, dan bersyukur untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama wakilnya, bahkan juga para menteri yang terus bekerja keras untuk mengelola keberadaan pemerintahan bangsa negara kami ini. Diberkati mereka semua dengan hikmat, dengan hati bijaksana, dengan penyertaan pertolongan Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan membawa dampak baik bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia. Situasi politik, situasi keamanan, situasi ekonomi di tengah bangsa ini pun, bahkan juga situasi sosial, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menolong pihak-pihak terkait dalam mereka menangani persoalan-persoalan yang ada di segala lini kehidupan bangsa ini, supaya semuanya pun terselesaikan dengan baik dan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat oleh karena campur tangan dan pertolongan. Terpuji namamu, inilah sebenarnya syukur, doa dan syafaat kami. Kami alaskan kepadamu Yesus Kristus, Sang kebenaran yang menjadi sumber pengharapan hidup kami. Kami berdoa. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Yesus berkati.